Oh, Kemarin juga gitu, Pak. kalau begitu kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Ya boleh Pak, Masih, boleh Pak. masih. Silakan dulu, mana yang belum ngopi dulu. Ya Pak. Boleh, Pak. Ya. Bapak Gun, selamat makan siang Pak Gun. Apa Gun ya? Pak Wali, dia kadai Pak Wali ya. Ada Jan. Di Lapau. Ada apa? Ini itu cara. Udah cara. Ada perumahan cari iyo. Nah, itu pematuan. Oh, kiri ceweknya. Jadi luang. Hati ya, Pak. Pak Pero. Ada siap tugas Pak Gun. Wes cantik kali Budian siang ini nampaknya. Kurang bagus sinyalnya ya. Kasihan kali lah ya. Ya kurang ini suaranya kurang jelas. Kasihan kali itu. Oh, berarti saya sama di Bungata kita nih, ya. Backgroundnya Bungata juga nih. Pak Jan manidu. Ini yang ilo ada. Ya udah. Mantap tuh. Ya. Jadi tugas apa Wisnu Pak Pero? Itu harus pakai tabel mau jawabannya tuh Anda. Pakai tabel lah Bu, biar rapi. Tidak maksudnya sambungan dari tugas yang pertama. Mau cari format yang tugas kedua gue model ya, maksudnya dalam artian apakah boleh di Excel di kopian ke sampai tugas awak atau bakolah atau memang di manual. Kopi. Soalnya tuh lu nak nampak tulis tangan, kapan tangan dibuatnya tulis tangan gitu. Ya kalau dapat itu tulisan tangan. Tapi kalau tulis tangan termasuk tabel tuh Pak Jon, dibuat tabel. Nah gitu. Pak Jon. Oh. Coba tanya ke Bang Pero, bila bisa menerima tugas tuh Bang Pak. Kalau siap wah. Nah, awak nak nio mengecek langsung ke Bang Pero awak melalui Pak Jon. tapi tahu ya orangnya langsung ya. Di situ ada Pak dosen gitu. Bang Pero kok bukan menunjukkan, cuman menuntun gitu loh. Menuntun sado jawabannya ya. Bukan misalkan ada dosen kok Bang. Jadi model apa formatnya gitu kan. Saya lihat format tugasnya lu. Soalnya sudah mencari ada. Mai Bu Format nampak format. Lunta cari ada. Mai. Berarti kok antara Pak Pero sama Bu Irla kok lain kamar ya. Malu dari kamar. Iyalah. Kalau dake-dake tentu menanggung soro. Si balunaan Pak Jonnya, jadi yang terang itu dari laptop Bu Irla saya yang apa mau nak basoro doh. Oh gitu. Aku nak anunya dah baba sounding ya. Dia juga Pak Pero guys kami sambil menyelamin bayi juga Pak. Pak Jon buka coki ya Pak Jon. Ini apa yang bukan tadi malam nak? Oh mempeluri istilahnya. Lah Bang Pero pakai background efeknya kan.
hadir. Ada kejadian apa tadi malam Pak John? Hah? Ya, dia kecilnya. Bu Irla tuh mantan pacar Wak. Eh, Allah. Jadi Pak dosen Pak anu keluar ya. Ayo masuk ke Kalau mau deko pada dulu aku awak dulu sama kuliah sadonya. ani. Ada Yayang di samping ya kan. Anu, Iya. Ibu sejen Wak termasuk sejen ibu sinyalnya rusak. Jadi langsung joki tugas Bang Vero ke langsung biaya per bulan langsung kan. Wah, kalau kan dia yang kedua gimana? Ikut langsung, ikut. Itu langsung. Saya nak sabar ke Padang UTS nak. Jadi awak baru sebut Pak Jen gua, kayaknya heboh Baik. kalau sebut sedang lagi di Zoom saya lah modelku Mereka sebut muntah lah Pak. Enggak lah. Awak ingin cari muka Bang Dani gua sama dia apa? Awak kalau awak ni macam calon anggota dewan kan baru doa. Rambut keriting saya macam ni. Kanci bagilah foto tu yang kapas foto kayak Pak Wali oke. Nya itu loh mah permainannya. Jadi kalau agak misteri gitu kan penasaran Pak Jen ke Padang kan. Iko dia takut sama Bu Lucy. Ya kalau tiba Pak Jen di Padang langsung telepon Bu Lucy. Pak Jen di Padang Pak Bu. Nggak berani. Wajah ibu tu lah bila-bilanya lah. Oh, nak masalah tu Pak. Minum apa Pak di pondok tu langsung Pak, dekat rumahnya Pak di pondok tu Pak. Ya. Namanya es durian namanya tu ya. Tapi ibu tu perajuk. Masa sinyalnya salah, out kita yang kena bilang. Iya. Wah rasa ibu tu ndaklah terlalu baper mana, kayaknya Pak Jon yang baper mana tu ya. Enggak wah, dicaliknya rambutnya tu Harus hati-hati juga apa je ibu tu. Menggunakan pendapat. Betul lah jalan. Mana ni, kalau tugas Pak Wardi kau cerita. Hanya sekedar membuat makalah aja atau ada item-item yang akan kita bahas? Itu Patanggo terakhir wang dengan info ada buat makalah. Membuat makalah kan? Iya. Proyek. Tuh di print out. Tuh tan ke kantuanya kan. Ya. Tuh info yang awak terima. Cuman nak tahu ke depannya lah update Ya info semua. Mau di itu loh yang catat di buku. Jadi kalau Pak Jon nitip print ya awak mantan tuh ada ongkirnya. Iya. Bisa lah. Banyak kok kawan Si saya macam-macam. Awak di Padang nah ibaratnya awak takut jangan menyusahkan ketua kan itu. Nah, awak apa guna dojo kok apa Vero ado. Dani nitip ya ada. awak jalan ke kantor Pak Wardi saya melalui lapai itu Oh. Pak Dani, suaranya gimana? Ada bagus terima. Lain. Kok di sini putus-putus di lapai ke? Ba kapo Pak ka sinyal kapo apunya ala di korupsi. Hah? Jaringan. BTS-nya? Ala kena korupsi Ben. Aduh, kok putih-putih diterepus kok. Tadi enggak keluar suara sama sekali. Kini lah mulai sketek. Kacau. Tak pasok Pak Gun tak bisa hadir video orang, kena barik ya mah. Hah? Oh, Kalau tampil video tambah barik jadi. tambah bare. Sinyalnya. Matiin saya video. Matiin saya sementara bikum. Kalau wajah Pak Guna lapar orang seduanya. Iya. Pak John. Kalau video ini kan makin barik. Ayolah dimatiin saya dulu. Mendengar saya lagi tahu lain dulu. Benar, jadi
sinyal Pak Gun balik dia. Sinyal kok dek lapo, dek dalam mau pakai. Ada berapa orang Pak John? Alah banyak juga Pak. Alah 5 balik orang Pak. Hah? Awak 12 orang. Awak Yang balik jam Pak. 20, awak 20 ampek bukan ya? Yo, ya lebih kurang ya Pak. 20 ampek. Baik informasinya Bu Ketua, kawan-kawan yang lain. Wah, kacau. Di grup lah di share sih Pak untuk konfirmasi kalau Bapak udah datang. Awak dari jam 1 tadi le Pak. Masuk kelas. Iya Pak, ini kebetulan di tempat saya di Lapai Pak, sinyalnya kurang bersahabat Pak. Lapai, Ya, aduan kopi gulanya kurang dah. wah, lah minum kopi gulu santai kan? Ini bisa jadi deh korelasinya tuh kopi gula kurang sinyalnya Itu Pak lambe John lah loh, tuh. Pak. Itu Pak John nah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sementara menunggu yang lain, ini sudah lewat waktu kita 20 menit ya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah saya sampaikan di pertemuan tadi, siang ini kita berada pada pekan kelima. Kita akan coba diskusikan materi lanjutan ya dari apa yang kemarin kita sampaikan. Rujukan kita masih berada di dalam KUA Perdata. Terus terang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bagian-bagian dasar ya, bagian dasar dari hukum kontrak ini atau hukum perjanjian ini masih merujuk pada sumber hukum utama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk sumber hukum perikatan, hukum kontrak atau hukum perjanjian ini, ya belum ada pembaruan ya, belum ada produk nasional ya, produk hukum nasional yang sudah mencabut semua sumber hukum di dalam buku ketiga KUA Perdata itu. Nah, namun demikian di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada beberapa jurisprudensi, ada beberapa jurisprudensi yang menjadi acuan yang menjadi sumber hukum di dalam hubungan kontraktual. Sehingga kita tidak pernah menyebut ada undang-undang yang berkaitan dengan hukum kontrak, kecuali hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam buku ketiga yang mengatur tentang kontrak. Bapak Ibu sekalian, pekan lalu kita sudah sampai pada pembicaraan mengenai penafsiran perjanjian. Ya. Prinsipnya, seperti sudah disampaikan, prinsipnya tidak ada perlu penafsiran dalam hubungan kontraktual. Kenapa tidak perlu? Karena yang merumuskan adalah para pihak sendiri, apalagi yang mau ditafsirkan gitu. Ya kita yang membuat, ya tentu kita yang melaksanakan. Namun demikian, ya undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap memberi peluang ya, memberi peluang di dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUA Perdata ya, dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan itu. Ada yang mungkin berdasarkan maksud, ada yang mungkin berdasarkan yang layak dilaksanakan dan segala macam. Nah, pada siang ini Bapak Ibu sekalian kita masuk pada materi tentang berakhirnya perjanjian ya. Jadi akhir dari perjanjian itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, pernah kita menyebut pasal 1381 KUA Perdata. Nah, 1381 itu mengatur tentang hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam konteks kita membicarakan hukum kontrak ya, ada beberapa terminologi ya, nomenklatur yang sering kita sebut ya,
di dalam beberapa konteks perkuliahan. Namun kalau kita lihat di praktek oleh masyarakat, kadangkala penggunaan istilah itu campur aduk ya, antara istilah perikatan, perjanjian, kontrak, dan segala macam, termasuk persetujuan. Nah, dalam konteks keilmuan itu harus tegas dipisahkan. Tegas dipisahkan. Saya sudah menyatakan hubungan hukum antara perikatan dengan perjanjian itu. Perikatan itu sifatnya abstrak. Yang konkretnya adalah pada perjanjian. Di satu sisi dia merupakan perjanjian itu adalah salah satu sumber perikatan. Kalau kita berbicara dalam tataran sumber, ya. Tetapi sejak beberapa perkuliahan terakhir saya sudah katakan umumnya yang kita bicarakan sekarang adalah kalau kita berbicara perikatan berarti adalah isinya perjanjian itu atau substansinya perjanjian itu. Jadi dalam satu kesatuan dia merupakan perjanjian. Dalam satu kesatuan dia merupakan kontrak. Tetapi muatan dari perjanjian itu itulah perikatan atau juga disebut dengan norma atau klausula. Nah, klausula itulah yang perikatan, yang mengikat kita. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita menyebut hapusnya perikatan di pasal 1381 tidak berarti hapusnya perjanjian. Nah, itu yang akan kita bicarakan sekarang. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, ini berakhirnya perjanjian ya. Ini berakhirnya perjanjian. Makanya prinsip dasarnya yang kita bicarakan ya, berakhirnya perjanjian jelas harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan. Oleh karena perikatan itu merupakan isinya perjanjian, oleh karena isinya perjanjian atau klausulanya perjanjian, maka Bapak Ibu sekalian, bisa saja di antara beberapa perikatan-perikatan itu sudah selesai, sudah hapus, sudah dituntaskan. Secara umum, secara sederhana saya sampaikan misal begini, dalam perjanjian jual beli, perikatan penyerahan barang dari penjual itu sudah diserahkan, berarti sudah selesai perikatannya. Tetapi ya, pembayarannya yang belum selesai. Pembayaran belum selesai. Kenapa belum selesai? Ya karena pembayaran itu dicicil misalnya. Atau bisa jadi misalnya perikatan penyerahan barang itu sudah selesai. Tetapi belum sampai di gudangnya si pembeli misalnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, kalau di dalam perjanjian berdokumen ya, dalam LC, letter of credit, itu kan jual beli berdokumen yang dilihat oleh para pihak itu hanya dokumennya saja. Sementara barang itu di dalam apa istilah koli barang itu atau peti kemas itu, misalnya barang di pelabuhan misalnya. Bagaimana melihat isi barang itu di dalam peti kemas itu? Sehingga yang dilihat itu hanyalah dokumennya. Makanya dikatakan perikatan itu bisa hapus, ya. Sementara perjanjiannya masih tetap ada. Terutama di dalam perjanjian yang dalam rentang waktu yang lama, Bapak Ibu sekalian. Itu banyak perikatan yang belum selesai. Misalnya dalam jual beli barang melalui perusahaan pembiayaan misalnya. Tugas dealer
yang sebagai pemilik awal dari barang, apabila barang itu sudah diserahkan kepada pembeli, jadi sudah selesai itu. Tidak ada lagi sebenarnya hubungannya dengan ini, dengan barang itu, kecuali nanti ya di antara perjanjian itu ya, kalau dealer dia punya ini ya, punya bengkel misalnya, punya tempat servis misalnya. Nah, tempat servis itu tidak apa namanya, itu bagian lain. Tapi oleh karena di dalam pembelian barang itu satu paket dengan penyervisan, ya, menjadi tugas berikutnya dari dealer. Tapi yang tugas utama sebenarnya adalah di dalam jual beli penyerahan barang itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian dikatakan perjanjian akan atau kontrak akan berakhir, akan selesai semuanya kalau semua perikatan itu sudah selesai. Di semua perikatan yang timbul dari perjanjian itu sudah selesai. Sehingga apa yang perlu kita cermati di sini? Yang perlu kita cermati adalah kalau sekiranya kontrak atau perjanjian itu berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Kalau perjanjian itu berlangsung dalam rentang waktu yang lama, itu akan berpeluang perikatan-perikatan itu belum akan tuntas secara keseluruhan. Nah, kalau Bapak Ibu yang di rekanan misalnya, ya, tugas Bapak Ibu akan selesai kalau sekiranya semua item pekerjaan itu sudah selesai. Nah, item pekerjaan itu akan apa namanya? Akan disebut secara detail di dalam item pekerjaan itu. Ini yang membedakan antara perikatan dengan perjanjian. Makanya dikatakan ya, berakhirnya suatu perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Kecuali kalau sekiranya ya perikatan itu sederhana atau tidak banyak gitu. Seperti sering saya sampaikan, jual beli yang cepat ya, jual beli yang sepintas lalu, ya, beli produk, apabila barang sudah selesai, sudah diserahkan, dan apabila uang sudah diterima, ya dengan sendirinya berakhir perjanjian itu. Artinya, dalam jual beli, ya, levering barang, penyerahan barang, dan penerimaan uang, itu clear, selesai perjanjian. Namun demikian, dia akan belum selesai kalau sekiranya ada persyaratan-persyaratan lain atau ada item lain. Misalnya begini, di dalam sebelum barang diserahkan, dipertanyakan oleh pembeli. Nanti kalau barang sudah saya terima, kalau ketahuan misalnya nanti di rumah barang itu cacat atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, boleh enggak nanti dikomplain? Bisa enggak barang itu ditukar dan segala macam? Nah, kalau itu diiyakan, kalau itu disepakati, berarti apabila barang sudah diserahkan dan uang sudah diterima oleh si penjual, ya belum selesai perjanjian. Perikatan-perikatan yang sudah tuntas, iya selesai. Tetapi yang perjanjian itu belum selesai, kenapa? Karena ada klausul yang menyatakan akan ada peluang komplain bagi si pembeli di dalam kesepakatan itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau begitu, ya, kalau demikian, apa yang menyebabkan berakhirnya perjanjian? Kan itu. Pertama, memang ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
Jadi ditentukan dengan tegas. Kalau dalam pengadaan barang dan jasa misalnya, perjanjian akan berakhir pada waktu seluruh termen sudah dilakukan misalnya. Jadi disebutkan, ya, disebutkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, yang fokus kita bicarakan sekarang adalah berakhir perjanjian. Tidak lagi menyebutkan antara perjanjian dengan perikatan. Kalau yang kita sebut berakhirnya perjanjian berarti semua perikatan termasuk di dalamnya. Itu yang berakhirnya perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua, batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang. Ada batas waktu. Kalau dalam pengadaan barang dan jasa itu biasanya berapa biasanya itu, Pak John ya? Tanggal 16 ya. 16 Desember tanggal berapa? Yang tahun tunggal misalnya. Tergantung Pak, ada 24 gitu. Berapa? 24. Ya. Bukan 16 ya? Kan, ada yang sampai 24, malahan ada yang sampai 28 Desember Pak. Tergantung. Jadi tergantung closing date masing-masing Pak gitu. Dari apa namanya? Dari pemerintahan gitu. Untuk berakhirnya. Yang disepakati dengan PPK ya? Ya. Tergantung tanggal PHO juga sih Pak. Tanggal apa? PHO Pak biasanya. Oh PHO ya. Kontrak. Iya Pak. Tetapi itu memang disebutkan ya tanggalnya? Ya Pak. Iya Pak. Berarti kan bukan disebut yang disebutkan itu bukan apa namanya? Bukan wujud barang ya. Tapi Bukan, tanggal Pak. ya. Kalau apa tanggal Pak? Jadi kalau yang saya maksud dengan wujud barang itu apabila kalau di dalam bangunan misalnya finishing sudah dituntaskan misalnya, itu kan berarti wujud barang itu. Tapi memang tanggal ya. Tetap tanggal Pak. Tanggal. Nah itu berarti itu harus dimasukkan di dalam kontrak. Disebutkan dengan tegas di dalam kontrak. Itu yang berakhirnya. Nah, ini yang dicontohkan di sini di pasal 1066 ya tentang ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, hanya mengikat selama 5 tahun misalnya. Nah, ini di dalam pembagian kewarisan itu ya, contoh yang disebutkan. Nah, yang ketiga ya, perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik ditentukan oleh para pihak maupun oleh undang-undang. Ini di pasal 16.3 tentang perjanjian perburuan itu meninggalnya seburu. Pasal 1646 menyebutkan berakhirnya persekutuan ya yang dibuat oleh para pihak. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau terkait dengan persekutuan ya, itu tentu terkait dengan sekutunya. Sekutu itu orang. Kalau di dalam hukum privat ya, dia akan bersinggungan dengan peristiwa yang terjadi. Secara sederhana misalnya begini. Kontrak sewa antara pemilik ruko dengan penyewa ruko
itu akan berakhir kalau sekiranya memang si pemilik ruko memerlukan ruko itu untuk, katakanlah untuk pesta pernikahan anak misalnya. Jadi ada digantung dengan syarat tertentu. Nah, sehingga kalau demikian, dia tidak ditentukan tanggalnya. Kan tidak pasti itu. Kapan anak itu akan menikah? Sehingga tidak bisa dipastikan tanggal berapanya. Jadi selagi pemilik ruko belum memerlukan, belum muncul peristiwa yang dimaksudkan itu, maka secara umum itu belum akan berakhir perjanjian. Jadi yang ditentukan di situ adalah peristiwanya. Nah, kalau tadi kan ditentukan tanggalnya, bukan peristiwanya. Sehingga jelas Bapak Ibu sekalian, tidak sama dengan apa yang kemarin kita bicarakan di dalam pasal 1381. Kalau di dalam 1381, 10 cara hapusnya itu bisa terjadi di dalam satu perjanjian, bisa tidak. Kenapa demikian? Karena di dalam pasal 1381 itu secara secara eksplisit itu menegaskan wujudnya, menegaskan bentuknya. Misalnya di pembayaran, hapusnya perikatan dengan pembayaran, ya belum tentu juga. Pembayaran ada. Tetapi tentu dia akan ada kalau sekiranya di dalam perjanjian tertentu memang ada perikatan pembayaran. Pinjam meminjam misalnya kan tidak ada pembayaran. Pinjam meminjam barang maksudnya. Tidak ada pembayaran di situ. Sehingga dengan demikian tidak akan pernah tersebut pembayaran di dalam perjanjian pinjam meminjam barang. Dan nanti perjanjian itu akan berakhir apabila barang yang dipinjam sudah dikembalikan. Tentu dalam hal ini adalah pinjam meminjam yang tidak dikonversikan dengan pembayaran. Itu beda dengan rental mobil misalnya. Rental mobil itu kan pinjam juga, ya, namanya rental itu kan pinjam juga. Namun ada konversi ke dalam ke dalam uang. Kenapa? Karena biro travel itu memang unit usaha. Kalau unit usaha tentu kan mendapatkan keuntungan. Kalau yang kita masukkan tadi pinjam meminjam itu tidak usaha. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di situ yang menyebabkan perjanjian itu tidak perikatan itu tidak ada pada 10 bentuk perikatan itu, ya, tidak akan ada pada satu perjanjian. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada Pak. Vero Pak. Iya, saya mau tanya kasus saya sih sebenarnya Pak, karena ada yang mengalami sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya gini, ada suatu proyek lah Pak gitu ya, anggaplah salah satu membangun jalan lah gitu Pak ya. Dalam membangun itu ternyata mungkin terjadi bencana yang bisa dibilang kayak banjir atau curah hujannya tinggi gitu Pak ya. Nah, untuk perjanjian seperti itu harus ada, kalau ingin diperbaiki otomatis rusak Pak ya jalannya atau dalam pengaspalannya. Cuma ketika dalam perbaikan itu kalau ingin dibayar ternyata harus ada surat dulu menyatakan bahwa itu adalah bencana Pak. Otomatis itu kan melibatkan pihak ketiga Pak. Misalnya bencana itu harus dikeluarkan oleh bupati atau wali kota Pak.
Jadi owner pun nggak berani membayarkan perbaikan asal aspal atau apa gitu Pak ya, karena tidak ada itu di perjanjian itu ternyata melibatkan orang apa kan melibatkan pihak ketiga ya Pak, walaupun dalam awalnya kan tidak ada bupati atau wali kota Pak untuk apanya untuk edaran kalau hari itu ada bencana atau apa gitu Pak. Jadi konsekuensinya jadi owner nggak berani membayar Pak. Itu bagusnya seperti kasus seperti itu bagusnya gimana Pak? Jadi kasus yang berkaitan dengan kerusakan proyek ya. Jalan, ya proyek lah Pak gitu. Kita urusan jalan, kemudian tidak bisa dibayarkan. Untuk perbaikannya Pak. Nah, karena dia nunggu ini dulu Pak surat dan nyatanya Bupati Wali Kota hari itu nggak berani mengeluarkan surat edaran untuk bahwa itu dianggap sebagai bencana yang bakal merusak kondisi aspal atau bronjong atau apa lah gitu Pak gitu. Jadi memang owner pun nggak berani bayar Pak. Tapi kalau seandainya ada surat itu menyatakan itu bencana, owner soalnya berani bayarkan Pak. Tapi kalau seandainya kita bayar aja, malah nanti takut jadi temuan Pak. Itu salah satu kasusnya Pak ya. Saya pernah baca gitu Pak. Ya, jadi kita nanti, iya, kayak gitu ternyata Pak. Maksudnya bagusnya kita gimana tuh Pak kalau memang harus melibatkan pihak ketiga, jadi pihak ketiga tuh Pak, bupati atau wali kota atau daerah tersebut gitu Pak. Dalam hukumnya gimana tuh Pak? Ya begini. Untuk kontrak pengadaan barang dan jasa karena memang dia sangat bersinggungan dengan keuangan negara. Iya Pak. Ini adalah dana yang berasal dari APBN atau APBD. APBD Pak, iya. Ya itu memang harus dibicarakan secara tegas Pak Vero. Karena tentu memang tidak bisa begitu saja owner atau PPK membayarkan sertifikat kerugian itu. Ya. Iya Pak. Karena kalau dibayarkan, dia nanti akan penambahan di dalam pengeluaran ya kan. Iya. Di luar dari temuan malah Pak. Di luar dari apa yang sudah dimasukkan di dalam nilai kontrak itu. Iya benar Pak. Jadi memang harus di-clearkan dulu apakah itu disetujui atau bukan. Jadi memang tidak mudah begitu saja. Inilah salah satu karakteristik dari kontrak pengadaan barang itu. Dia sangat rentan bersinggungan dengan kerugian negara. Kalau sudah menjadi temuan di dalam kerugian negara, tentu ujung-ujungnya pada tindak pidana korupsi. Iya itu Pak, makanya owner tidak berani bayar Pak. Tapi kalau seandainya memang ada surat edaran atau hari itu bencana, ya owner berani Pak, kan dasar itu kita membayaran gitu Pak. Cuma ketika meminta itu kan ternyata nggak gampang Pak gitu Pak. Iya. Surat itu gitu Pak. Kan jadi kan ada pihak ketiga jatuhnya Pak gitu. Yang mesti dilibatkan itu pemerintah daerah di situ Pak gitu. Ya alhamdulillah sih sebenarnya kan apa namanya itu owner itu PPK itu kan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah itu kan. Iya Pak. Cuma masalahnya kan apa Pak? Iya, maksudnya yang megang misalnya pemerintahan provinsi contoh atau kementerian misalnya Pak. Yang kejadian itu kan di daerah Pak gitu. Iya benar. Bukan Pemda gitu, bukan Pemprov. Nah, gitu yang agak berat itu Pak. Jadi sebenarnya bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah ya untuk proyek itu. Bisa saja dana itu dari dana provinsi atau dana kementerian iya Pak. Yang proyeknya ada di daerah kan begitu ya? Ada di daerah Pak, iya. Ini memang agak rumit ini. Ya bagaimanapun sebenarnya kalau pihak pemerintah daerah bertanggung jawab untuk hal itu ya. Karena kalau sekiranya kerusakan itu tidak diperbaikan, toh tidak optimal juga jadinya proyek itu kan. Iya Pak, benar. Buat apa misalnya? Memang dari mata anggarannya sudah dikeluarkan katakanlah 10 miliar misalnya untuk jalan itu kan. Tahu karena memang ada peristiwa lain di luar itu, katakanlah banjir segala macam. Sementara aspalnya itu belum
kuat ya, Iya. sebelum banjir itu datang. Hmm. Nah, bagaimanapun proyek itu tetap tentu harus tuntas ya, harus selesai sebenarnya. Iya Pak, harus Jadi Pak. kalau sekiranya masih ada kerusakan ya Tetap harus perbaiki Pak. bermasalah juga pada kualitas jalan. Jadi memang perlu ada campur tangan dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk menjamin bahwasanya memang perbaikan itu perlu dana tambahan untuk itu. Iya Pak, sebenarnya. Cuma ya, tapi infonya terakhir saya dapat tuh Pak, ujung-ujungnya apa ya? Yang mengalah jadinya ini Pak, rekanan jadi ya Pak. Ya waktu itu memang mungkin kerusakannya nggak sampai banyak budget yang perbaikan. Cuma kalau dipikir-pikir Pak, kalau seandainya kerusakannya cukup parah kan kasihan juga rekanan gitu Pak. Kita juga sebagai owner kan nggak berani juga bayar Pak. Maksudnya apakah hal seperti itu tuh jadi dilema juga kita Pak ya gitu. Kalau memang harus melibatkan pihak yang lain gitu Pak dalam bencana bisa gitu. tidak melibatkan Pak Vero, bisa tidak melibatkan kalau sekiranya di dalam kontrak itu ada klausul adendum ya. Ada adendum kontrak ya. Jadi kalau sekiranya begini bunyinya, sekiranya terjadi bencana alam dan bencana itu berisiko atau berpengaruh pada kualitas produk, maka untuk pembiayaan disepakati kembali di dalam adendum misalnya. Nah, itu bisa itu. Jadi memang sudah disepakati di awal. Nah kalau demikian tentu saya tidak tahu persis itu seperti apa penyusunan anggarannya ya, kalau sekiranya berkaitan dengan penambahan biaya berkaitan dengan adendum kontrak. Nah yang tadi diminta dengan kepala daerah itu kan kalau sekiranya memang di dalam kontrak tidak pernah disebutkan sama sekali kemungkinan yang akan terjadi. Nah kalau menurut saya Pak Firko, segala kemungkinan itu memang harus kita ungkap dari awal ya Pak ya. Di awal karena proyek itu kan di luar, di lapangan, dia sangat rentan dengan perubahan cuaca ya kan. Kecuali misalnya pekerjaan itu katakanlah perbaikan interior misalnya. Kalaupun dananya besar ya miliaran juga misalnya perbaikan kantor gubernur misalnya interior kantor gubernur atau infrastrukturnya atau infrastrukturnya itu kan dananya besar juga, tapi pekerjaan di dalam tidak ada pengaruhnya dengan cuaca, sehingga kemungkinan seperti itu tidak perlu kita atur adendum untuk mendapatkan dana tambahan itu. Tetapi kalau proyek itu di luar yang sangat rentan pengaruhnya dengan perubahan cuaca, saya kok justru cenderung untuk dibicarakan. Jadi nanti tidak perlu menunggu ada masuknya pihak ketiga atau katakanlah pemerintah daerah dalam ini untuk meyakinkan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Kita minta permisi ya. Barangkali itu. Gitu aja bagus ya Pak ya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena yang menentukan, yang mengikat itu adalah apa yang diperjanjikan. Pasal 1338 ya. 1338 itu. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang lain mungkin bisa mengomentari kasus seperti ini. Makasih Pak. Atau mungkin pernah dilakukan di proyek lain misalnya. Memang tidak perlu ke pemerintah daerah misalnya. Silakan. Ini pertanyaan lain lagi Pak. Boleh Pak, izin. Enggak, yang ini dulu Pak John. Yang Oke. Ada enggak yang respon berkaitan dengan itu? Pak Gun. Pak Gun ada enggak? Ya, silakan Pak Gun. Ya. Saya pernah dulu mengalami hal yang kayak gitu ya Pak ya. Tapi dengan adanya bencana alam, itu prosesnya memang sangat sulit Pak gitu. Apalagi untuk meminta suatu pejabat di daerah itu menerbitkan surat ya. Apabila terjadi bencana alam, itu kan daerah setempat yang mengeluarkan gitu. Ada bukti-bukti yang autentiknya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kadang-kalanya pemerintahan daerah itu enggak mau pula dia Pak gitu. Untuk menerbitkan hal yang kayak gitu. Contoh, ada banjir atau
gempa lah sifatnya gitu. Seperti kita tahun dulu itu kan ada gempa gitu Pak, tapi tidak pernah itu bencana alam. Apakah itu berupa suatu risiko yang memberatkan bagi pihak penyedia jasa, tapi dia tuh tidak mau repot gitu Pak untuk mengambil suatu keputusan itu. Jadi sehingganya rekanan itu ya mau tak mau harus mengerjakan juga, tapi dengan dikasih perjanjian, bukan perjanjian ya Pak tertulis, tapi diberi embel-embel nanti kita urus gitu. Tapi akhirnya juga tidak ada. Itu aja selama ini yang saya alami begitu Pak, yang saya coba di lapangan dan saya coba juga sama kawan-kawan di melaksanakannya, akhirnya ya menanggung juga pihak rekanan ini untuk mengerjakan bagaimana bentuknya dulu, begitu juga harus siap sampai 100% yang rusak itu. Nah, jadi itu Pak yang selama ini harusnya kan bukan begitu Pak gitu. Kan dia tuh berani mengambil suatu keputusan gitu. Kenapa? Ini kan bencana. Bencana itu bukannya datang dari kita, bukan dibuat-buat, memang kejadiannya begitu gitu. Nah, di sana tuh kadang-kadang dilemanya di itu Pak gitu. Kepala daerah itu tidak mau ngambil risiko yang begitu. Kadang-kadang kan kalau diambilnya nanti dia takut pula nanti terbawa-bawa. Itu aja Pak. Ya, Jadi baik, kita memang memaklumi demikian ya. Karena ini seperti tadi saya katakan, dia kan berkaitan dengan anggaran ya. Anggaran ini itu sudah jelas berapa budgetnya. Ya. Namun kalau ada penambahan-penambahan tentu beresiko, dan wajar menurut saya kalau sekiranya pemerintah daerah tidak begitu mudah untuk membantu itu. Karena nanti berisiko juga ya kan, kalau dia restui kan berarti dia menyepakati. Belum lagi misalnya nanti adalah pula temuan di belakangan rupanya bukan bencana alam itu. Kan bisa juga ada seperti itu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Gun ya, tadi juga sudah saya sampaikan dengan Pak Vero. Kalau menurut saya ya, ini kembali juga kepada rekanan. Kalau memang nanti ada peluang untuk terjadinya kerugian akibat adanya bencana dan itu murni tidak berasal dari kelalaian atau kesalahan dari rekanan, saya cenderung menyatakan begini, harusnya rekanan membicarakan itu di awal. Jangan nanti main ini ya. Nanti maksudnya Pak, maksudnya di awal kontrak atau gimana? Iya, di awal kontrak dibicarakan. Lah kalau ini misalnya begini, risikonya begini. Tapi tidak juga Pak. Tapi tidak juga Pak, karena bencana itu kan kita tidak tahu Pak kapan terjadinya Pak. Itu pengalaman kita juga itu Pak. Ini sudah di akhir tahun tiba-tiba kejadian bencana Pak. Kita kan tidak tahu, tidak bisa kita ukur kapan terjadinya Pak. Cuma persiapan kita kepala daerah, karena alokasinya tentu tahu kita alokasi anggarannya dari mana dulu Pak begitu. Kalau misalnya kita pakai APBD, ini pengalaman kita Pak. Pemerintah daerah harus respon mengeluarkan rekomendasi melalui anggaran DPAL gitu lagi Pak. Anggaran DPAL? Iya Pak. Itu yang kita lakukan Pak. Kalau pengalaman kita Pak. DPAL itu apa Pak Dorman? Dokumen penyediaan anggaran luncuran Pak di tahun berikutnya Pak. Tetapi pihak ketiga tetap mengerjakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak itu Pak. Dia menjadi kontrak lanjutan dengan DPAL itu. Dengan memperlakukan syarat-syarat umum kontrak yang tertuang dalam kontrak, menambah waktu 50 hari melewati 1 tahun anggaran. Tapi gitu. Diambil dari anggaran yang tahun berikutnya. Anggaran tahun berikutnya Pak. Tapi atas rekomendasi pemerintah daerah di bulan 11. Atas persetujuan DPR kan Pak Darman? DPAL Pak. Enggak, persetujuannya siapa?
Persetujuannya kepala daerah Pak, rekomendasinya Pak melalui Bapeda. Karena dokumen-dokumen kita serahkan ke Bapeda, nanti tingkat stakeholder membicarakan itu, nanti reviewnya ke kepala daerah sama Bapeda aja. Iya Pak. Karena kejadian tahun yang lalu kita. Tapi kalau dananya DAK Pak, kita koordinasinya lewat balai Pak. Iya. Nanti balai merekomendasikan ke daerah, nanti daerah menurunkan satu surat lagi. Mungkin gitu Pak, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Dorman dari Mentawai. Mungkin pengalaman dari Bapak Ibu di tempat lain, Bu Dian gimana? Di Bungo? Jambi, Pak. Gimana? Jambi, Pak. Jambi. Oh Jambi, maaf, sorry, aduh. Jambi. Aduh. Saya kebetulan barusan menerima proposal dari mahasiswa di Bungo, jadi ingatnya yang Bungo tadi aja. Tapi kan Bungo itu kan sudah provinsi Jambi, kira-kira gitu lah. Ya Pak, coba Pak. Bagaimana pengalaman Bu Dian terkait dengan ini? Kita nggak pernah kayak gitu ya Pak ya. Tidak ada DPR. Saya tidak Pak. Waduh, mahal komunikasi dengan Bu Dian sekarang nih kalau begini. Ini cuaca nih Pak. Cuaca Pak. Harus ini Pak. Jambi lagi. Arahnya kurang jelas. Di saat kita butuh, kita sulit berkomunikasi. Jadi mahal jadinya kan. Iya Pak. Baik, sebentar itu dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain pengalamannya. Nanti saya coba mencarikan formulanya. Baik, Silakan. Pak, boleh saya tanggapi ya Pak ya? Boleh sekali Bu Erla, Memang ditunggu itu, silakan. Ya, jadi terkait kasus tadi, kalau yang saya simpulkan tadi kasusnya terjadi bencana, tapi tidak ada penetapan bencana dari kepala daerah gitu ya Pak ya. Jadi terkait sebenarnya kalau kita baca, kalau ini adalah kontrak dalam pengadaan barang jasa pemerintah sebenarnya Pak, segala klausulnya sudah diatur Pak. Silakan mungkin dibaca lagi, itu di bagian syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontraknya. Jadi di kontrak itu sebenarnya sudah diatur semuanya, dan semua ketika kita berkontrak itu Pak, artinya kedua belah pihak menyetujui bahwa apabila mungkin ada beberapa bencana yang menjadi resiko rekanan juga gitu Pak. Kalau terkait untuk penetapan bencana bagi kepala daerah itu kan juga ada persyaratannya gitu Pak. Jadi nggak serta-merta semua bencana kepala daerah bisa menetapkan hal tersebut sebagai bencana gitu Pak. Kalau nggak salah saya itu ada syarat-syaratnya suatu kejadian ditetapkan sebagai bencana. Mungkin begitu Pak. Alasan kepala daerahnya nggak mau mengeluarkan penetapan status bencananya. Nah, terkait misalnya terjadi bencana, misalnya yang terjadi kerusakan pada pekerjaan, itu sebenarnya sudah diperhitungkan dalam overhead dan keuntungan dalam penawaran penyedia gitu Pak. Berarti sudah include dengan nilai kontrak ya? Iya, jadi penawaran itu kan sudah termasuk overhead dan keuntungan. Ya, Pak, jadi menanggapi Pak. Bentar Pak. Silakan Pak Gun. Iya, ini berhubungan dengan apa namanya tadi? Udah keuntungan itu kan keuntungan itu kan beda dengan ini, dengan bencana alam. Bencana alam itu kan enggak ada untungan, enggak ada rugi kontraktornya kan. Kalau keuntungan kan pintar-pintar dia bekerja gitu untuk mendapat untung. Tapi yang namanya bencana itu tuh tidak terduga-duga Bu gitu. Itu kan sesuatu kejadian yang tidak bisa kita duga. Iya kan Pak ya? Jadi Pak, tidak semua kejadian bisa diklaim oleh kepala daerah sebagai bencana gitu Pak. Jadi di dalam penawaran yang Bapak sampaikan itu kan ada overhead dan keuntungan Pak. Nah mungkin itu masuk ke dalam resiko, itu masuk ke dalam biaya overhead Pak. Ya, umpamanya keuntungan taruh 10%, sekarang bencananya 20%. Di mana? 15 Pak, 15 Pak. 15%. Iya 15% ya Pak teman. Oke. Iya, sebenarnya juga untuk keuntungan nggak ada Pak penetapan wajib berapa persennya Pak. Silakan dibaca itu dalam Perpres atau Perlem nggak ada di penetapan berapanya. Tapi mungkin itu karena cenderung kebiasaan kita meletakkan angkanya sekian gitu Pak.
Tapi segala biaya itu memang sudah termasuk overhead dan keuntungan gitu Pak. Tapi untuk tadi kan ini permasalahannya tidak kepala daerah tidak mau menetapkan status bencananya ya memang karena tidak semua bencana tidak semua kejadian dapat ditetapkan sebagai bencana gitu Pak. Baik Bapak Ibu, menarik ini. Saya kembalikan kepada asas hukum kontrak ya. Nah, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan segala macam ya. Oleh karena ini berkaitan dengan budget, dengan mata anggaran, apa yang disampaikan Ibu Irla benar juga barangkali ya, karena memang tidak begitu mudah kepala daerah mengeluarkan apa namanya itu, apa tadi istilahnya penetapan apa namanya tadi? Penetapan status bencana sebagai syarat untuk pengajuan klaim ya. Namun saya juga kurang sependapat Bu Irla kalau sekiranya kerusakan akibat bencana dikonversi dengan overhead tadi atau keuntungan tadi ini berisiko juga ya. Iya. Jadi oleh karena itulah makanya saya katakan kalau memang kontrak itu peluang terjadinya bencana itu besar, saya lebih cenderung memang membicarakan di awal. Jadi kita tidak bermain dalam ketidakpastian. Kalau tidak ada bencana ya syukurlah. Ya 50% masuk kantong kan. Tapi kalau sekiranya terjadi bencana bagaimana? Apakah itu akan dibebankan kepada menurut Bu Irla tadi termasuk ke dalam overhead atau keuntungan tadi? Ya, kalau memang seperti prakteknya silakan ya. Tetapi menurut saya itu tidak adil juga Pak Dorman. Tidak adil juga ya. Apalagi tadi menyebut misalnya risiko bencana itu malah lebih dari 15%, berarti ini kan tidak ada hasil, malah rugi jadinya rekanan. Nah oleh karena itu saya tidak tahu nih apakah di Perpres ada peluang tidak seperti itu. Kenapa? Karena asas hukum kontrak itu keseimbangan, keadilan. Orang berkontrak itu sama-sama butuh. Rekanan itu butuh PPK butuh rekanan. Kalau tidak ada salah satu nggak jalan kegiatan itu. Nggak jalan juga nggak jalan juga penyerapan anggaran misalnya. Kalau tidak ada penyerapan anggaran berarti kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai kan begitu. Nah oleh karena itu hukum kontrak menurut saya harus diformulasikan. Nah, apa yang diformulasikan? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Irla tadi. Sepanjang tidak semua yang bisa direkomendasikan oleh kepala daerah. Tetapi itu tetap merugikan rekanan misal. Makanya itu dibicarakan. Bisa jadi selama ini rekanan membicarakan itu karena sudah berpengalaman sekian tahun di dalam pelaksanaan pengadaan barang. Tetapi karena takut proyek ini lepas, ya diterima juga. Padahal resiko menantang begitu. Sehingga nanti main spekulasi saja. Syukur-syukur tidak ada bencana gitu kan. Tapi terjadi bencana gimana? Makanya yang lebih safe, yang lebih aman menurut saya tidak ada solusi ya. Hukum hukum memberikan ruang untuk itu. Ya atur, sepakati di awal. Jadi kalau sekiranya selama ini di dalam pengadaan barang dan jasa itu tidak pernah secara tegas dinyatakan, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, itu harus dituangkan sekarang. Jadi kompensasi terhadap kerugian akibat bencana itu kita kan sepakat itu. Kalau yang terkait dengan bencana itu kan tidak datang dari siapa-siapa. Itu kan qadarullah ya kan. Kok yang qadarullah itu ditimpakan kepada salah satu pihak. Nah, jadi tidak adil juga menurut saya. Saya ingat dengan Pak Wardi ini pada waktu kami ujian kemarin ya dengan salah seorang senior Anda. Katanya kalau sudah bencana itu tidak ada hukum itu katanya.
Bencana itu kan tidak datang dari siapa-siapa, tapi hanya kita yang menerima resikonya. Jadi kalau demikian sebenarnya tidak ada kerugian negara di situ. Kalau ada bencana, kerugian negara baru muncul ya kalau sekiranya penyalahgunaan anggaran itu disebabkan oleh human error, kesalahan manusia. Kalau bencana kan bukan human error. Bukan. Itu. Ini yang barangkali bisa jadi ini sebagai rex finding Bapak Ibu ya, penemuan hukum bagi kita di dalam diskusi ini. Kalau memang selama ini tidak pernah diarahkan ke saya mengarahkan demikian formulasinya. Jadi rekanan itu dia adalah usaha, dia pengusaha. Kalau usaha itu kan tentu mengharap untung. Janganlah untung yang dia akan peroleh itu dikompensasikan dengan kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Menurut saya tidak adil. Maaf Pak, kalau memang sudah ditetapkan bencana Pak, biasanya memang tidak masalah Pak. Karena dia jadi nggak masalah Pak. Suaranya Pak Pero. Suara Pak Pero keras ke dalam nih, tidak keluar kerasnya. Halo Pak, udah Pak? Ya terdengar tapi kurang keras gitu. Kurang keras. Tidak seperti suara Pak John kerasnya gitu. Sesuai badan Pak. Kalau Pak John itu gadang apa tuh? Ini gadang-gadang sado tuh. Udah Pak. Badan. Susahnya gini Pak. Kalau dia sudah ditetapkan. Boleh. Itu sudah masuk tuh. Oh ya, kalau sudah ditetapkan bencana sama pemerintah Pak, memang tidak masalah Pak. Yang jadi masalah itu kan ketika rekanan mengajukan ini Pak, dia harus dijadikan bencana Pak, dan otomatis itu kan berupa usulan dari rekanan Pak atau kontraktor. Jadi sulit itu dari situ Pak. Jadi ketika mungkin bupati nanya mana data apanya, dikasih lah misalnya Pak. Ini kondisinya. Karena hanya Pak, karena di penetapannya ditetapkannya itu cuma di satu lokasi Pak. Biasanya jarang tuh Pak yang dikeluarkan resmi penetapan bencananya Pak gitu. Nah, itu tuh agak susah Pak, karena kan itu kan ajuan bencana jatuhnya Pak. Jadi karena ini Pak bukti curah hujannya tinggi ini buktinya. Nah, ketika kita coba konfirmasi wali kota bupati, kadang-kadang kan dia pikir enggak ambu kaji dulu gitu kan. Kalau bicara kaji atau apa tuh Pak kan enggak pasti juga jadinya Pak gitu. Ujung-ujungnya enggak keluar rekomendasi bencana, ya menanggunglah rekan atau kontraktor Pak. Itu salahnya Pak. Kalau dia langsung ditetapkan bencana misalnya oleh pemerintah pusat atau pemerintah dari badan yang legal standing yang melakukan bencana, tidak masalah Pak jadinya. Yang jadi masalah itu Pak, tidak ada penetapan dari awal Pak gitu. Masih tidak ditetapkan sebagai bencana Pak. Karena sifatnya cuma daerah gitu Pak. Oke. Kalau itu kan lain memang lain maksud itu. Kalau yang kita bicarakan tadi, kalau sekiranya kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan sebagai akibat bencana tidak dibayarkan. Kalau yang itu yang tadi yang kita bicarakan itu pendapat saya demikian ya. Jadi kalau mau selama ini tidak pernah dirumuskan seperti itu, saya cenderung mengarahkan ke situ. Apa dasarnya? Bicara di awal ya Pak. Izin Pak. Silakan Birla. Izin Pak. Jadi yang saya tanggapi tadi itu adalah berdasarkan kasus yang diceritakan oleh Pak Pero Pak, karena belum ada penetapan status bencananya. Berbeda hal ketika sudah ada penetapan status bencananya Pak, itu di dalam Perpres juga ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi Pak. Jadi nanti bencana itu bisa diklaim. Jadi berbeda Pak, kalau sudah ada penetapan status bencana dengan seperti yang diceritakan Pak Vero tadi Pak, masih dalam penyedia mengajukan kerugiannya sebagai klaimnya terjadi bencana seperti itu Pak. Tapi kalau memang sudah ditetapkan sebagai status bencana, itu ada Pak di dalam Perpres diatur sebagai peristiwa kompensasi. Peristiwa kompensasi benar ya. Nah, terus begini Bu Irla dan Bapak Ibu yang lain, kalau memang di Perpres sudah diatur demikian, apa alasan dari kepala daerah untuk
tidak merespon, tidak secara tegas merespon, ya, berarti dikaji dulu. Nah, ada enggak batas waktu kajian itu oleh kepala daerah kalau ada usulan penetapan bencana itu? Susahnya tuh gini Pak, kadang di level pimpinan tinggi sekali itu kayak bupati itu kan Pak, ya namanya bupati atau wali kota Pak. Nah itu tuh agak ribet tuh Pak. Kadang-kadang ya langsung ditanggapi, oke kalau udah ditanggapi Pak, waktu jalan juga Pak. Dan namanya pimpinan tinggi itu kan, apalagi kita yang kasarnya kontraktor rekanan yang cuma mengajukan Pak. Kadang-kadang mau kata kayak sedikit disepelekan lah gitu Pak kesannya ya Pak ya. Ini bukan berarti menuduh ya Pak ya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh yang agak, ya makanya kasus saya bilang tadi Pak, syukurnya memang kerusakan tidak banyak, akhirnya yang mengalah akhirnya rekanan Pak gitu, untuk ya udah perbaiki aja lah gitu Pak. Ujungnya seperti itu Pak, mungkin karena efek itu tadi Pak, karena ngulur-ngulur waktu, kita ngegantung semua pekerjaan, kita mau PHO juga atau segala macam Pak, ya udah dikerjakan saja gitu Pak. Ya, saya maklum itu, apa yang Pak Vero sampaikan saya paham sekarang, cuman pertanyaan saya, apakah di dalam Perpres tidak ditentukan batas waktu kajian oleh kepala daerah itu? Nah, karena bagaimanapun kepala daerah juga harus bertanggung jawab. Kan proyek itu di daerah dia. Nah, keuntungannya nanti untuk masyarakatnya. Jadi tidak fair juga kalau sekiranya kepala daerah tidak menguntungkan pada daerah tempat sendiri sebenarnya Pak. Iya. Oleh karena itulah saya katakan tidak fair kepala daerah mengabaikan usulan dari rekanan tentang penetapan status bencana itu. Nah, kalau memang itu tidak secara eksplisit ditegaskan di dalam Perpres, Bapak Ibu sekalian, ya, saya memang belum baca secara tegas ya, secara runut itu. Bapak Ibu tentu sudah baca. Coba telusuri, ada enggak batas waktu? Kalau tidak ada batas waktu, Perpres itu harus direvisi. Jadi gini Pak, kalau Perpres untuk kontrak pengadaan barang dan jasa sendiri itu kan Perpres 16 ya Pak ya, sebagaimana sudah dirubah menjadi Perpres 12. Memang lingkupnya hanya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentunya ada regulasi lain yang mengatur hal-hal lainnya, seperti penetapan status bencana Pak. Itu kalau nggak salah saya ada pedoman untuk menetapkan status bencananya Pak, entah dikeluarkan BNPB kalau nggak salah saya ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau Perpres sendiri itu sudah mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa itu apabila saya terjadi bencana dan segala macamnya gitu Pak. Jadi memang seharusnya tidak di Perpresnya sih Pak yang tentang penetapan status bencananya begitu Pak. Tapi bagaimana mengelola kontrak setelah penetapan bencana itu ada gitu Pak. Berarti kan ada ya, ada prosesnya di BPBD. Ada Pak, ada. Mekanisme penetapan bencana pun ada kalau nggak salah peraturannya Pak. Dan itu mungkin saya juga belum baca detail tentang mekanismenya Pak, tapi itu ada Pak, mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana kalau nggak salah saya. Jadi kalau dihubungkan dengan pengelolaan kontrak Pak, misalnya ketika ada penyedia yang mengajukan kompensasi karena bencana dan segala macam, tentunya ada aturan lain yang yang perlu dikaji gitu Pak, karena kan setahu saya kalau nggak salah ya Pak ya dalam pedoman tersebut itu setelah terjadinya kejadian gitu kepala daerah akan menetapkan itu statusnya bencana atau enggak gitu Pak. Tapi berapa lama kontraktor dapat mengajukan peristiwa kompensasi tersebut kalau nggak salah saya selama kontraknya masih berlangsung. Jadi kapanpun setelah kejadian bencana itu dan ditetapkan kejadian tersebut adalah bencana, kontraktor dapat mengklaimnya sebagai peristiwa kompensasi gitu Pak. Tapi yang di Perpres memang tidak disebutkan batas waktunya ya. Maksudnya batas waktu respon dari kepala daerah ini? Tidak Pak, tidak. Perpres hanya berbicara setelah ada penetapan status bencananya. Yang menetapkan status bencana BPBD. Kalau nggak salah 14 hari itu Pak. 14 hari? Ya 14 hari Pak. Kalau nggak salah Pak. 14 hari ya. Karena pernah kita menangani
Bronjong yang di pada saat badai besar di 2021 di Skakam itu Pak. Jadi dikasih kita waktu 3 hari. Jadi kita lakukan semacam PL Pak. Jadi dasar administrasinya supaya rekomendasi daerah itu keluar melalui BPBD Pak. Jadi aturan-aturan yang terkait dengan kebencanaan APBD yang itu Pak, yang melakukan administrasi sampai keluar rekomendasi bupatinya Pak, baru kita bisa bekerja selama 3 bulan sampai Desember. Artinya BPBD bekerja atas usulan dari rekanan, kemudian menunggu bukan rekanan dari Pak, bukan rekanan, dia hanya pengajuan status kebencanaan saja Pak. Jadi itulah yang kita dasari. Ya kan pengajuan itu kan dari rekanan. Iya Pak. Nah, pengajuan dari rekanan, kemudian menunggu penetapan dari kepala daerah. Iya, kajian dari BPBD dulu Pak. Ada yang salah dalam diskusi kita ini Pak. Jadi kalau penetapan bencana itu tidak ada maksudnya tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan kontraknya Pak. Artinya begini, mungkin kalau terjadi suatu kejadian itu ada mekanismenya untuk ditetapkan oleh kepala daerah apakah kejadian ini merupakan bencana atau enggak gitu Pak. Nah, berbeda lagi dengan pelaksanaan kontraknya Pak. Nah, kalau pengelolaan kontrak ini nanti kalau misalnya lokasi pekerjaan si penyedia ini terimbas oleh bencananya, nanti si penyedia dapat mengajukan peristiwa kompensasinya begitu Pak. Jadi bukan bencana ini nggak hanya serta-merta dari pengusulan penyedia aja gitu Pak. Iya, tentu itu tentu paham kita Bu Irla. Cuman kebetulan tadi karena diskusi ini berkembang dalam hal kepala daerah ada kalanya agak enggan untuk mengeluarkan penetapan. Itu yang saya telusuri, kenapa enggan? Itu proyek itu di daerah kan, tentu bagaimanapun semua stakeholder tentu harus komit dengan pelaksanaan kegiatan itu. Jadi menurut saya begini, yang persoalan tadi kan kepala daerah ada yang segera merespon, ada yang tidak merespon, ada yang kaji-kaji dulu. Nah itu yang saya harus kita tegaskan, tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun harus, maka tadi saya katakan berapa batas waktu kepala daerah menunggu itu. Oh rupanya kepala daerah menunggu penetapan dari BPBD misalnya. Nah, dengan dasar itu baru dikeluarkan. Jadi bisa saja Bu Irla, karena bencana itu berimbas pada proyek yang dikerjakan oleh rekanan. Kan itu. Jadi karena memang diskusi kita agak meluas tadi, tetapi kembali kepada persoalan awal, yang saya tangkap tadi kepala daerah tidak komit untuk menetapkan usulan dari rekanan. Iya. Saya menyatakan kepala daerah harus komit. Nah, jadi jangan digantung usulan kawan ini kan. Kalau digantung usulan kawan ini berimbas tidak simpati dari rekanan kepada kepala daerah jadinya. Padahal proyek itu di daerahnya. Iya. Jadi itu yang saya katakan harus ada rentang waktu yang ditunggu oleh rekanan tentang keputusan itu. Nah, kalau tadi Bu Irla menyatakan selama proyek berlangsung, ya tidak apa-apa kalau memang itu, ya. Tapi jangan tidak ada kan begitu. Tapi kalau selama proyek berlangsung, nanti penetapan oleh kepala daerah sudah di tanggal 24 misalnya, gimana lagi kan? Oleh karena itu harus ada batasan yang lebih eksplisit menurut saya. Jadi Pak, ini di dalam PerKBNPB Pak, barusan saya searching ya Pak ya. Penetapan status bencana itu paling lambat 24 jam setelah hasil kaji diperoleh. Gitu, yang mengkaji siapa? Koordinasi antar BPBD dan instansi lembaga terkait. Artinya kepala daerah akan menetapkan status bencana paling lambat 24 jam setelah hasil kaji diperoleh gitu Pak. Jadi apabila setelah 24 jam setelah kejadian tidak ada penetapan status bencana, mungkin
tidak bisa dianggap sebagai bencana gitu Pak. Tidak bisa diusulkan sebagai peristiwa yang dianggap sebagai bencana gitu Pak. Makanya mungkin pihak pemerintah juga tidak bisa meng-approve klaim yang diberikan oleh penyedia karena tidak ada penetapan status bencananya seperti itu Pak. Jadi memang nggak beda Pak Vero ya kalau yang disuruhkan tadi. Kalau tadi kan sepertinya kasus per kasus. Nah, penetapan bencana ini global untuk daerah itu. Iya Pak. Apakah nanti akan berimbas kepada proyek Pak Vero itu lain persoalan kan gitu. Iya Pak, ya benar Pak ya. Jadi wajar saja kalau sekiranya usulan. Jadi ini Bupati atau Wali Kotanya ini ya Pak ya, agak enggan gitu Pak ya. Iya, maksudnya begini. Wajar saja kalau sekiranya Bupati agak ragu-ragu untuk menetapkan itu karena tidak ada penetapan dari BPBD melalui kajiannya. Ya, bisa juga sih Pak. Jadi kalau kasus per kasus diusulkan ya wajar ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga ya kepala daerah tidak mengeluarkan itu karena memang tidak ada penetapan. Kan kepala daerah tidak berdiri sendiri di dalam menetapkan itu. Itu. Oke Pak. Baik. Jadi tapi kembali kepada formulasi hukumnya Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba merumuskan begini. Dalam hal tertentu ya begini. Tafsiran dari pihak-pihak tertentu terhadap kelalaiankah atau tadi disebut Pak Bupati kepala daerah tidak begitu cepat untuk menanggapi. Ya mungkin karena rumusannya di dalam klausula kontrak itu tidak jelas, tidak tegas. Nah, itu yang harus direvisi di dalam LKPP. Barangkali itu ya. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Waktu kita sudah hampir habis ya. Ya, jadi gara-gara kita membicarakan berakhirnya perjanjian, nah, kita sempat mendiskusikan persoalan bencana terkait dengan pengajuan klaim ya. Yang keempat di sini dikatakan pernyataan menghentikan perjanjian oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak. Ini berarti ada kesepakatan. Nah, jadi berakhirnya perjanjian itu disepakati di dalam perjalanan. Itu yang obsessing itu. Hanya dapat dilakukan pada perjanjian bersifat sementara. Ini disebut dalam pasal 1603 bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika perjanjian dibacakan sewaktu-waktu, percobaan atau perjanjian sewa menyewa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, kita kembalikan ke rumusan baku di dalam pasal 1338 ayat 2 ya. Prinsip memang tidak bisa perjanjian itu ditarik kembali, tetapi kalau disepakati bisa. Kalau disepakati bisa. Jadi kedudukan para pihak di dalam perjanjian itu memang betul kelihatan keseimbangannya. Kedudukan para pihak kelihatan dalam keseimbangan. Jadi tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Jadi kalau selama ini rekanan misalnya merasa dianggap kurang dihargai oleh PPK, seharusnya tidak muncul perasaan itu. Harus ditumbuhkan integritas rekanan secara profesional di situ. Makanya apakah nanti akan diakhiri atau tidak, yaitu keputusan kedua belah pihak. Di situ kekuatan hukum asas keseimbangan itu. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, putusan hakim. Nah, kalau sudah putusan hakim tentu sebagai akibat dari adanya gugatan. Ya. Apakah gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan berdasarkan wan prestasi. Namun sebenarnya di luar itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan membicarakan tentang penyelesaian sengketa.
putusan pengadilan adalah salah satu saja dari penyelesaian sengketa. Saya selalu katakan, tidak harus penyelesaian sengketa itu melalui pengadilan. Kenapa tidak harus? Ya karena ini adalah persoalan privat. Persoalan kita berdua. Kita bisa menjadi hakim di dalam perjanjian kita sendiri. Ya kita yang menghakimi, kita yang memutuskan. Ya sudahlah. Mungkin kita tidak sepakat lagi dalam melanjutkan sesuatu kegiatan. Ya dengan demikian tentu kita tidak harus kita terima juga, kita tidak sepakat untuk melanjutkan perjanjian. Itu sudah putusan itu. Jadi tidak sepakat untuk tidak sepakat, bisa juga sepakat untuk tidak sepakat. Apapun yang kita pilih oleh kedua pihak, itulah putusan. Jadi selama ini memang kita beranggapan seolah-olah putusan pengadilan adalah segala-galanya. Saya menganggap putusan pengadilan tidak segala-galanya. Kadang-kadang justru pengadilan itu merusak tatanan kehidupan, merusak peradaban. Jadi ada negatifnya. Kenapa dikatakan ada negatifnya? Coba Bapak Ibu bayangkan ya, Ibu analisis. Apabila para pihak sudah berdarah-darah di pengadilan misalnya, uang sudah habis, ya, waktu habis, pikiran habis misalnya, itu sangat beresiko pada rusak silaturahim, rusak peradaban. Gara-gara putusan itu. Nah makanya saya lebih cenderung untuk selalu saya katakan di mana-mana. Kalau untuk urusan privat, ya, hubungan kontraktual itu kan urusan privat. Ya. Jagalah pengadilan sebagai satu-satunya saja yang menjadi tameng kita untuk menyelesaikan. Bagus dengan di luar pengadilan. Akan lebih bagus lagi kalau sekiranya dengan negosiasi saja. Ya kita berembuk lagi. Mungkin hanya di dalam kontrak ini kita yang tidak sepakat. Mana tahu nanti ada lagi hubungan hukum lain di luar itu, kita mengadakan kontrak lagi. Mungkin lebih safe gitu. Makanya saya katakan demikian. Ya. Jadi poin nomor 5 ini hanya satu saja ya. Saya tidak tahu juga, karena ini kan doktrin ini. Ini ajaran hukum ini. Harusnya nomor 5 ini ditambah ya, di samping putusan pengadilan yang merupakan litigasi, ada juga putusan non litigasi yang di luar pengadilan. Itu. Jadi berakhirnya yang jelas, apakah nanti berdasarkan putusan pengadilan atau apakah berdasarkan putusan non litigasi di luar pengadilan, ya putus juga. Kan tidak semuanya orang membawa ke pengadilan. Ada orang dengan arbitrase misalnya. Kalau di dalam bisnis, kontrak-kontrak bisnis itu arbitrase. Putus juga. Yang keenam Bapak Ibu sekalian ya, tujuan perjanjian telah tercapai. Itu sudah ada sendirinya. Maksud tujuan perjanjian telah tercapai itu apa yang diharapkan itu sudah selesai. Proyek sudah terbangun, ya, proyek sudah dimanfaatkan, ya, kemudian rekanan juga sudah menerima haknya, ya selesai. Barangkali ini nomor 6 itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Jadi happy ending lah ya, berakhir dengan bahagia. Tidak ada ekses, tidak ada sengketa, tidak ada baper-baperan begitu kan. Itu yang ideal barangkali. Nah terakhir, berdasarkan pasal 1338 ayat 2 ya, apa yang tadi kita sampaikan dengan adanya kesepakatan baru. 1338 ayat 2 itu kan sudah sering kita singgung. Ini tentang prinsipnya di awal frasa itu adalah perjanjian tidak bisa ditarik.
kecuali ada kesepakatan. Nah, berarti ada perjanjian baru. Jadi perjanjian untuk memutus perjanjian, itu maksudnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, disitulah apa namanya, keagungan keberadaan kedua belah pihak di dalam kontrak. Jadi benar-benar mitra kerja. Sekarang kan orang kan apa namanya, nomenklatur mitra kerja itu kan sebenarnya bagus ya, mulia begitu. Mitra kerja, hubungan kontraktual itu mitra kerja. Maka tadi saya katakan PPK tidak akan berfungsi kalau sekiranya tidak ada mitranya rekanan. Rekanan juga demikian, dia tidak akan bisa berusaha kalau tidak ada PPK dalam konteks pekerjaan itu. Jadi sangat sangat mulia. Nah, harus itu di apa namanya, dipupuk ya, bukan dipupuk, harus dimantapkan ya, harus dicamkan ke dalam diri kita ya, kepada para pihak itu bahwasanya kita setara. Malah pada waktu kita membicarakan syarat sah kontrak itu, timbulnya sepakat itu memang betul-betul seimbang, selaras ya, tidak ada cacat gitu. Kan begitu. Jadi kalau ada rekanan misalnya yang merasa tidak punya harga diri di depan PPK misalnya, menurut saya itu keliru di dalam menafsirkan saja. Harusnya diiyakan. Makanya harus ada dialog. PPK juga demikian. Mentang-mentang kita mewakili negara atau daerah, kita bukan subordinasi dari bukan superior ya dari rekanan. Tidak bisa juga dengan dalih, oh ini ketentuan undang-undang tidak bisa begitu. Mana undang-undangnya yang menyatakan demikian? Maka tadi saya katakan, saya menantang kalau memang ada temuan kepala daerah tidak mau bermain-main di dalam menetapkan usulan itu, akhirnya tadi sudah terjawab. Yang menetapkan itu bukan kepala daerah sebenarnya, ada penetapan awal dari BPBD. Nah, kepala daerah hanya merekomendasikan saja. Dan dia tidak merupakan bencana secara kasuistis di proyek itu, tapi adalah bencana yang menimpa daerah itu dan berimbas pada proyek, kan begitu. Barangkali itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin komentari. Pak, saya tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, alasan berakhirnya kontrak kan ada beberapa. Begitu Pak. Ada yang meninggal, kemudian kesepakatan dua belah pihak, kemudian bisa saja keputusan hakim, kan seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan salah satunya alasannya tidak salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban Pak. Ya. Ini pertanyaan pertama, maka berakhirlah kontrak. Ini dalam arti sebenarnya gimana Pak? Ini yang pertama ya Pak. Yang kedua pertanyaannya, kan kalau misalnya kita minjam uang di bank kan gitu Pak ya, ada yang misalnya atau leasing segala macamnya, kalau kita meninggal, salah satunya kan meninggal Pak, akhirnya kontrak. Meninggal kadang-kadang kan utang kita lunas Pak. Yang kedua, kalau misalnya kita minjam di kelas-kelas yang rakyat biasa kayak program UWEK Pak ya, dari kelurahan tuh Pak. Walaupun kita yang minjam meninggal, yang ahli waris tetap bayar Pak. Ini dasar hukumnya ada enggak Pak atau gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak. Begini Pak John ya dan Bapak Ibu semua. Ya. Memang beda, pernah saya singgung dulu. Dalam hubungan muamalah, kalau dibawakan ke dalam bahasa agama, dalam hubungan muamalah itu memang tidak dengan sendirinya selesai meninggalnya para pihak itu. Karena
pertanggungjawabannya itu bisa selesai kepada Tuhan kalau sekiranya diselesaikan dulu oleh di antara manusia, di antara para pihak. Beda dengan kasus pidana Pak John. Kalau sekiranya si terdakwa atau tersangka meninggal, ya, misalnya dalam proses penyidikan atau penyelidikan, atau memang sudah dalam proses persidangan, kan? Kalau meninggal si tersangka, terdakwa atau terpidana, ya selesai. Tapi kalau dalam hubungan privat tidak demikian. Makanya harus diselesaikan. Dan semua kita Bapak Ibu sekalian itu harus saling mengingatkan. Ini kalau dalam konteks agama ya, itu harus saling mengingatkan. Ada enggak diketahui si mati ini atau si almarhum ini menunggalkan utang atau pernah mendengar dia berutang tapi keluarganya tidak tahu, itu harus diingatkan kepada keluarga. Kadang-kala orang yang berpiutang tidak segan pula untuk memberitahukan kepada keluarga ahli bait, tetapi dia tidak mau memaafkan. Tapi kalau dia sudah memaafkan, selesai. Nah, kan begitu. Kan pernah juga kita mendengar ya di dalam hukum kisas di Arab Saudi misalnya, itu pidana. Kisas itu akan berhenti ya kalau sekiranya memang si korban itu sudah memaafkan. Nah, jadi lain lagi dengan kita. Kalau kita dipisah antara pidana dengan perdata itu. Barangkali demikian Pak John. Satu Pak, untuk Pak. Ya silakan. Ini Pak menindaklanjuti apa yang ditanyakan sama Pak Dekan tadi Pak, gitu. Ya, Umpamanya si A ini pegawai negeri Pak, gitu. Iya. Terus pinjam uang di bank. Tahu-tahu dia pendek umurnya gitu Pak, meninggal. Ya. Silakan. Katanya ada begitu dia meninggal, ya, utangnya langsung apa namanya? Habis gitu Pak. Ya. Betul gitu Pak. Lunas Pak Gun. Lunas. Apa namanya? Dengar apa namanya dari cerita dari Hah? Iya. Itu Pak mohon di apa juga Pak gitu. Di dalam hubungan kredit, di dalam hubungan perjanjian kredit bank itu memang utangnya ke bank itu sudah dibayarkan oleh penjamin, oleh asuransi, ya. Asuransi kredit begitu ya. Itu memang. Yeah. Tapi memang didengar juga ya kaitannya dengan hukum agama. Ya. Malah dia tetap berutang katanya. Kan ngeri juga kalau seperti itu. Iya, iya. Ya ngeri juga itu. Kalau seperti itu utangnya lunas kepada si berpiutang, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan belum, kan berbahaya itu. Belum ya. Iya memang berbahaya juga tuh Pak. Nah, jadi ngeri-ngeri sedap nah. Iya Pak. Nggak ada sedapnya lagi, ngerinya yang banyak itu. Belum bicara riba aja dulu Pak, yang utangnya juga belum lunas Pak gitu. Itulah. Double jadi ya Pak. Ya makanya sekarang memang kita harus ekstra apa namanya, komitmen kita untuk berutang itu memang perlu. Saya terus terang tersadar sekarang ya. Ya kalau pegawai kan memang tidak lepas dari utang kan. Iya Pak. Tidak lepas dari utang, sampai sekarang masih berutang. Tetapi memang jalannya yang ada waktu itu hanya itu. Kita butuh. Iya Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita kan. Amin, kalau kita sadar kalau sekiranya sudah selesai utang ini tidak akan berutang lagi. Kan banyak yang sekarang seperti itu. Iya. Banyak. Kemarin saya ketemu dengan teman, dia junior dari saya. Baru 51 umurnya. Dia akan pensiun nanti katanya kalau utangnya sudah selesai gitu. Oh banyak itu Pak, yang sampai pensiun tuh Pak, bahkan diperpanjang lagi kadang-kadang Pak. Enggak, yang ini lain lagi. Dia akan pensiun kalau sekiranya utangnya sudah selesai, walaupun dia belum usia pensiun. Oh iya, iya. Nah, itu. Jadi begitu ngerinya orang kalau sudah berkaitan dengan riba. Tapi ini persoalan lain Bapak Ibu ya. Persoalan riba enggak tercover oleh kita itu karena ilmu kita tidak. Benar Pak. Benar.
Kalau saya kan menanyanya tadi kan tentang itu aja ya Pak gitu. Suara Pak Gun pecah, Pak Gun. Pak Gun. Gitu. Suaranya kurang masuk. Sinyal video Pak Gun matiin dulu Pak Gun, enggak jelas suara Pak Gun. Matikan video. Lah menular penyakit Budian ke Pak Gun. Memindah sinyalnya ke Pak Gun. Ya. Kalau di kamera, kalau di monitor Rambo memang Pak Gun tadi dah kayak Budian. Jadi karena virus kamera Pak. Rakyat duduk ya Pak, rakyat agak Pak. Nah itu Kena virus. Kena virus. Itu sudah bersih itu, silakan Pak Gun. Oke Pak. Itu aja kayak Budian Pak. Tentang itu, tentang utang. Enggak ada. Silakan Pak Gun. Udah Pak, yang tadi aja Pak pertanyaan saya, yang masalah utang. Kan kita nih taruhlah pegawai negeri gitu Pak, yang sering utang gitu. Iya. Ya, tadi kan udah Bapak jawab juga, itu masalahnya kalau utang itu kalau sudah lunas, tapi yang satu tetap ada utang gitu sama Allah gitu. Itu yang ngeri-ngeri saya kata Pak tadi. Jadi itu aja pertanyaannya Pak, sudah dijawab sama Pak tadi. Ya. Pak. Jadi terima kasih Pak. Ya, makasih juga Pak Gun. Jadi kalau dalam kaitan itu, ya, saya terus terang tidak kompetensi saya untuk menuntaskan jawabannya, karena memang dalilnya kan dalil dari Al-Quran itu kan. Tetapi yang paling bisa kita pegang adalah kita bertekad sajalah ya, bertekad saja. Kalau tidak perlu sekali ngutang, yang usah ngutang lagi. Hari ini kita akan kredit, besok tidak ada lagi kan, berbahaya itu. Terus seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi kita itu ya tentang berakhirnya perjanjian itu, yang jelas harus dipisah antara berakhirnya perjanjian dengan berakhirnya perikatan. Yang paling menentukan di dalam berakhirnya perjanjian itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Kalaupun ada tadi disinggung di dalam ketentuan undang-undang, itu hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi pada perjanjian umumnya itu tidak ada. Namun dikaitkan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, rekomendasi kita ya harus kita telusuri ya, kalau sekiranya di dalam klausula-klausula yang dikeluarkan oleh LKPP belum menuntaskan hubungan para pihak di dalam pengadaan barang dan jasa, itu harus kita kita revisi. Kan faktanya yang kita tahu, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa itu kan sudah sering ganti-ganti kan. Yang kita tahu dulu adalah Kepres 80 tahun 2000 awal sekali dulu Kepres 80 itu ya, Kepres 54. Nah, sekarang sudah Perpres gitu. Dan saya 21. Ya, sudah banyak perubahan sekarang kan. Yang terakhir kan Perpres 16 2018 ada yang perubahan juga ya. Ya Pak, ada perubahan. Nah, jadi harus karena memang berkaitan dengan kondisi lapangan ya, wajar perubahan itu berubah terus, ada pergantian. Jadi barangkali demikian Bapak Ibu ya materi kita sore ini. Terima kasih. Insya Allah kita sehat semua dan pekan depan kita ketemu lagi. Makasih Bapak Ibu. Ya. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-Bapak ya, mau jemput Ibu Kapolda loh. Ya. Assalamualaikum. Ini Kapolda.
Nah, saya juga mau jemput Ibu Menteri, Pak John. Ibu Menteri Keuangan. Bapak Ibu, selamat minggu. Absennya udah diambil Bapak ya? Atau gimana Bu Dian? Saya Bapak langsung terus saya buka. Langsung absen. Bu Ketua yang ini. Atas sama Bapak aja. Sama biasanya. Kenapa Bu Dian? Gak jelas soalnya. Bapak biasanya. Bapak langsung. Oh, ke Bapak langsung ambil tadi ya? Iya, iya. Oh ya di awal tadi berarti Bu Dian ya? Kalau mulai kabur Saro kok Pak Fer. Bu Dian apa ya sinyalnya? Tugas dari Bapak nggak ada ya? Ya Bu Dian ya? Atau Bu Ketua ada info tugas dari Bapak? Udah pada kacau sinyal semua. Lock lagi. Izin Pak kalau dulu Pak Fer. Udah mulai susah sinyal semuanya. Iya. Di grup aja lah ngomongin nanti. Ya Pak izin semua Pak. Assalamualaikum. Gue dipanggil Sora. Udah selesai ya? Alah, tapi kalau Bapak ini. Oh, nggak tahu lah. Tadi keluar.